Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Selasa 22 Oktober 2024 bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ainus Vina. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini untuk Anda. Saudara, ratusan rumah warga di Desa C2 Hulu, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan terendam banjir. Akibatnya aktivitas warga terhambat. Banjir yang merendam ratusan rumah tersebar di 15 dusun di Desa C2 Hulu, Kecamatan Simpang 4 sudah berlangsung selama sepekan terakhir, namun hingga kini ketinggian banjir masih belum surut. Saat ini ketinggian banjir berkisar 50 hingga 60 cm. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga merendam 3 gedung sekolah dasar. Akibatnya sekitar 400 siswa diliburkan. Akses jalan juga tidak luput dari genangan banjir, sehingga warga kesulitan untuk beraktivitas. Bahkan sejumlah sepeda motor tampak mogok saat memaksa melintasi banjir. Kepala Desa C2 Hulu, Sumardi Nasution mengatakan, banjir di Desa C2 Hulu kerap terjadi setiap tahun karena meluapnya Sungai Asahan. Meski terendam banjir, warga masih tetap bertahan di rumah masing-masing. Sementara itu, di lokasi banjir belum tampak posko yang disediakan pemerintah Kabupaten Asahan. Meluapnya Sungai Asahan yang ada di Desa C2 Hulu ataupun Desa Cilomlom maupun Desa Jungganjang, Teluk Dalam dan lain sebagainya, sehingga meluapnya air Sungai Asahan terjadilah banjir di Desa C2 Hulu dan sekitar. Sekitar 15 dusun, artinya Desa C2 Hulu hampir semuanya habis sudah terdampak yang namanya banjir. Kalau di jalan lintas ledong ini sekitar kurang 50 sampai 60 cm. Pemirsa, satu unit minibus warna hitam jatuh ke dalam jurang sedalam 10 meter di jalur lintasi Bolga Tarutung, tepatnya di kilometer 3, Kelurahan Huta Barangan kemarin. Pada peristiwa kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa, namun 5 orang penumpang yang diketahui merupakan rombongan keluarga beserta supirnya mengalami luka-luka serius dan langsung dievakuasi warga sekitar dari dalam jurang untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, dari dalam jurang terlihat kondisi minibus mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian depan dan samping. Butuh waktu beberapa jam agar minibus tersebut berhasil dievakuasi dari dalam jurang. Menurut penuturan sejumlah masyarakat sekitar, sebelum terjatuh ke dalam jurang, minibus tersebut kehilangan kendali yang diduga karena supir mengantuk dan kelelahan usai menempuh perjalanan jauh dari kota Medan menuju kota Sibolga. Sepekan hilang saat melakukan tugas pencarian korban hanyut di Sungai Laubiang di Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo. 2 personel tim SAR belum juga ditemukan. Personel tim SAR yang hilang di Sungai Laubiang di Kecamatan Kutabulu, Karo belum juga ditemukan. Keduanya dikabarkan hilang pada Rabu 16 Oktober saat bertugas melakukan pencarian warga yang hanyut di sungai tersebut. Naas, saat penyisiran sungai, perahu karet yang mereka gunakan bersama tim terbalik akibat menghantam kayu di sungai sehingga terseret arus sungai yang sangat deras. Hanya 2 orang tim SAR yang berhasil selamat dan sampai saat ini masih dilakukan upaya pencarian 2 orang personil tim SAR atas nama Dodi dan M. Syaputra. Basarnas Medan telah membuat posko di Desa Ujung Deleng, Kecamatan Kutabulu, Karo, dan berkoordinasi dengan instansi terkait, serta mengerahkan penambahan personil dan peralatan tim SAR. Tim gabungan Basarnas, BPBD Kabupaten Karo, Polres Tanah Karo, Kodim 0205 TK bersama relawan, Arum Jerang, dan masyarakat terus melakukan penyisiran sampai ke bendungan PT WEB di Desa Ri Tengah, Kecamatan Kutabulu. Kondisi curamnya jurang di tepi sungai menyulitkan pencarian korban. Upaya maksimal serta doa juga diharapkan dari semua pihak dan masyarakat agar kedua korban dapat ditemukan. Seorang pegiat media sosial di Deli Serdang kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan penistaan agama di media sosial. Rudi yang sebelumnya pernah divonis penjara karena kasus serupa, kini kembali dierat hukum atas tindakannya.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif membenarkan penetapan tersangka Rudi Simamora. Gideon menyebut Rudi ditetapkan tersangka karena penistaan agama. Hal ini diungkapkannya saat kunjungan kerjanya di Polsek Sunggal, Jalan Tahibonar, Simatupang, Medan kemarin. Diketahui kejadian ini bermula ketika Rudi Simamora memposting video di akun media sosialnya yang menyinggung Nabi Muhammad. Hal yang dilakukan Rudi ini memicu kemarahan warga, sehingga pada Kamis malam lalu, warga mengepung rumah tersangka dan nyaris menghakiminya. Petugas kepolisian sektor Sunggal pun langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Mako Polrestabes Medan. Berdasarkan keterangan tersangka, motif dirinya melakukan hal tersebut hanyalah iseng dan tidak jelas. Namun Kapolrestabes Medan menegaskan jika tersangka tidak berniat untuk memecah belah atau menciptakan konflik. Terhadap tersangka juga sudah dilakukan pemeriksaan kejiwaan serta pemeriksaan ahli bahasa dari perkataan tersangka dan ahli video untuk meneliti postingan tersangka tersebut. Setelah diserahkan, kita periksa, kita cukupin semua alat bukti, kemudian gelar perkara dan semuanya firm, maka kita tidak ragu-ragu untuk menetapkan sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Tidak ada motif, ini yang paling kita penting kita jaga, tidak ada motif pun kemudian ingin membenturkan ke ini enggak, ya memang ya mungkin agak konslet lah itu. Maraknya aksi kejahatan jalanan seperti geng motor dan begal yang sudah meresahkan masyarakat, polisi menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kejahatan jalanan ke pihak berwajib. Hal itu disampaikan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan saat berkunjung ke Polsek Patumbak beberapa waktu lalu. Diketahui aksi kriminal jalanan seperti geng motor dan tawuran sudah sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, aksi tersebut terkadang memakan korban jiwa ataupun para pelaku geng motor tidak segan-segan untuk merampas motor milik masyarakat. Bahkan masyarakat yang melintas juga bisa menjadi korban salah sasaran para pelaku geng motor maupun tawuran yang didominasi oleh kaum remaja ini, dan kepada masyarakat agar segera melaporkan peristiwa kejahatan geng motor dan tawuran ke pihak kepolisian. Gideon juga meminta agar masyarakat membentuk Satgas anti geng motor dan tawuran agar pihaknya bisa bersinergi memberantas aksi yang sudah sangat meresahkan tersebut. Ini kan sangat liquid, sangat cair, bisa terjadi di mana saja, ya kan? Maka waspadai, kemudian laporkan secepat mungkin. Kalau bisa setiap gang, kemudian setiap kepling itu punya satgas-satgas khusus untuk anti tawuran, anti geng motor, gitu. Jadi kita bisa lebih masif, lebih sinergi. Ya. Pemirsa, 4 pelaku begal bersenjata tajam ditangkap usai merampas sepeda motor warga yang hendak berbelanja di Pasar Lalang, Medan Sunggal. Saat ditangkap, 2 dari 4 pelaku ditembak karena melawan petugas. Video amatir merekam detik-detik penangkapan pelaku begal usai beraksi merampas sepeda motor milik warga di Jalan Medan Binjai kilometer 12, Desa Mulyorejo, Sunggal, Deli Serdang kemarin. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan keempat tersangka terdiri dari 2 anak-anak dan 2 dewasa, yakni Satrio, Dimas, Riki, dan Setiawan. Peristiwa tersebut berawal saat korban Supriyadi tengah mengendarai sepeda motor menuju Pasar Lalang untuk berbelanja. Setibanya di lokasi, korban dipepet oleh 2 pelaku dan langsung menarik kunci sepeda motor korban. Setelah motor korban berhenti, 2 pelaku lainnya datang dari belakang dan langsung menodongkan pisau serta mengancam korban. Pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut langsung melakukan pengejaran. Petugas berhasil menangkap keempat pelaku saat hendak bereaksi di salah satu hotel di kawasan Jalan Medan Binjai. Saat diamankan, tersangka Satrio dan Dimas berupaya melawan. Petugas memberikan tindakan tegas menembak kedua kakinya dengan timah panas. Juga pencurian dengan pemberatan sepeda motor di 6 TKP dilakukan sudah beberapa kali. Ada peristiwa yang berulang yang dilakukan mereka, meskipun mereka belum pernah menjalani hukuman. Maka itu kemudian kita jadikan satu pemberatan, ya, kumulatif kita jadikan satu pemberatan untuk proses konstruksi hukum. 2 orang kita lakukan tindakan tegas karena menurut saya layak, dan polisi sudah mengambil langkah-langkah yang sangat maksimal untuk melakukan upaya ini. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami.
Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Razia gabungan dalam rangka operasi Zebra Toba 2024 di wilayah hukum Polres Serdang Berdagai dengan sasaran pengendara yang tidak melengkapi surat-surat serta pajak kendaraan yang sudah mati untuk langsung dibayarkan di Samsat terdekat. Hal tersebut disampaikan Kasat Lantas melalui Kanit Patroli Ibda Hari Hashari, Dinas Perhubungan, Samsat dan Jasa Raharja Sergei saat memimpin kegiatan razia gabungan Operasi Zebra Toba 2024. Operasi Zebra Toba 2024 dipusatkan di persimpangan Kampung Pon. Sejumlah kendaraan penumpang maupun truk menjadi sasaran utama dalam razia tersebut. Sejumlah pajak kendaraan ditemukan dalam kondisi mati, sehingga petugas secara tegas melakukan himbauan kepada pengendara untuk membayar pajak di Samsat Seirempa. Begitu juga kelengkapan surat dan dokumen lainnya tetap diperhatikan dalam kegiatan tersebut. Jika memang ada unsur kesengajaan tidak membayar pajak, maka opsi penilangan pun dilakukan. Sementara untuk pengendara sepeda motor, kita lakukan penindakan dengan pelanggaran kasat mata seperti tidak memakai helm, knalpot brong, dan jenis kesalahan lainnya. Ibda Hari menambahkan, para pengendara hendaknya tetap patuh berlalu lintas dan tetap melengkapi surat saat berkendara, sehingga hal tersebut bermanfaat bagi pengendara tersebut. Kita melakukan pemeriksaan uji kelayakan kendaraan yang mana termasuk inspeksi terhadap mobil-mobil angkutan. Yang pertama, yang kedua, kita melakukan pemeriksaan terhadap surat tanda nomor kendaraan yang berupa STNK untuk menertibkan masyarakat terhadap ketaatan pajak. Yang ketiga, kita menertibkan pengguna jalan yang mana penggunaan helm dan spion dan yang lainnya. Kiranya masyarakat tetap melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Diketahui operasi Zebra Toba 2024 dilaksanakan secara serentak dari mulai tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024 akan datang. Sejumlah pedagang yang berjualan di sekitar lapangan Merdeka Binjai terlibat cekcok mulut dengan petugas Satpol PP. Para pedagang protes kepada petugas Satpol PP yang hendak melakukan penertiban di lokasi tersebut. Dalam kejadian tersebut, tampak pedagang ngotot tidak mau dipindahkan dari tempatnya berjualan karena alasan sudah lama menempati. Namun petugas tetap bersikukuh melarang para pedagang berjualan di areal ruang terbuka hijau lapangan Merdeka Binjai. Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Pemko Binjai Ihsan menjelaskan kalau pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2015. Perda tersebut mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Ihsan mengatakan pada dasarnya petugas Satpol PP bukan ingin menggusur pedagang, melainkan hanya merapikan. Hal ini mereka lakukan atas banyaknya laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan pelaku usaha mainan menjalankan usahanya di kawasan ruang terbuka hijau. Selama ini ruang terbuka hijau di lapangan Merdeka Binjai berfungsi sebagai tempat jogging atau masyarakat yang ingin berolahraga. Untuk itu, sekali lagi pihaknya ingin mengklarifikasi soal kejadian tersebut bukanlah penggusuran terhadap pedagang, melainkan menertibkan para pelaku usaha mainan. Sebenarnya kami hanya menjalankan tugas yang dimana sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Lagi dalam lapangan itu kan merupakan jalur hijau, di mana di Perda nomor 6 tahun 2015 itu tertuang tentang masalah dengan jalur hijau. Jadi pada dasarnya bukan kami menggusur, tapi hanya merapikan, karena berdasarkan laporan masyarakat juga pengguna jalan atau jogging track di tengah lapangan masih terganggu. Jadi kami bukan menggusur tapi hanya menata atau merapikanlah supaya masyarakat juga yang punya hak melakukan jogging track atau menggunakan jalan trotoar di tengah lapangan bisa berjalan dengan baik. Seorang kakek yang sedang duduk di depan rumahnya di Deli Serdang tiba-tiba dibunuh oleh tetangganya sendiri. Korban meninggal dunia usai mengalami luka bacok di kepala dan leher.
Seorang kakek Paidi 70 tahun meregang nyawa setelah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh Ahmad Heriadi yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Kejadian berawal saat korban sedang duduk di depan rumahnya di Jalan Masjid, Desa Semayang, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Pelaku yang lewat kemudian ditegur oleh korban. Pelaku tidak senang, pelaku kemudian pulang ke rumah dan mengambil parang dari dalam rumahnya dan mendatangi korban. Tanpa banyak tanya, pelaku langsung melukai korban di bagian kepala dan leher yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Samin, salah seorang warga, mengatakan korban saat ditemukan sudah terkapar. Pelaku selama ini diketahui menderita gangguan jiwa dan telah berulang kali masuk rumah sakit jiwa. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Sunggal, AKP Suyanto Usman Nasution, mengatakan jika korban mengalami beberapa luka di bagian kepala dan leher. Korban ada beberapa luka di bagian kepala dan bagian leher dan sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kita lakukan otopsi. Itu nanti biar kita lakukan pemeriksaan lanjut di Rumah Sakit Bayangkara terhadap dokter nanti yang bisa memeriksa tersebut. Diduga akibat permasalahan dalam keluarga, seorang cucu tega melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap kakeknya menggunakan pipa besi. Aksi tersebut sempat terekam kamera pengawas. Peristiwa ini terjadi di Desa Cahaya Perdomuan, Kecamatan 50, Batubara. Dalam rekaman video pengawas, tampak seorang pemuda mendatangi rumah korban yang tidak lain merupakan kakek kandungnya. Dalam keadaan marah, pelaku menendang dan merobohkan pagar rumah serta sepeda motor milik korban dibantu kakak perempuannya. Tidak cukup sampai di situ, pelaku kemudian mengambil potongan besi pagar dan mengejar korban hingga korban lari masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri. Akibat kejadian itu, korban bernama Bisner Simanjuntak berusia 72 tahun merasa terancam dan ketakutan. Ia pun telah melaporkan cucunya ke polisi dan berharap segera diproses hukum. Yang apa ini, gerbang ini sekali enggak terbuka, masuk dia ke dalam, terus ditarik gerbang itu, dia terbuka semua sama ditotok. Itulah Pak. Jadi aku terus udah takut aku. Jadi kalau ini Pak ditangkap, dipenjarakan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, selamat sore, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara penjabat Gubernur Sumatera Utara berharap Pekan Teknik Pertanian Nasional ke-14 Fakultas Universitas Sumatera Utara dapat memberi sumbangsi yang besar terhadap kemajuan teknologi pertanian. Pejabat Gubsu Agus Patoni diwakili oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketapang TPH Sumatera Utara HM Juwaini menghadiri acara Pekan Teknik Pertanian Nasional ke-14 Fakultas Universitas Sumatera Utara di Gelanggang Mahasiswa USU, Jalan Dr. Mansur, Medan pagi tadi. Juwaini mengatakan dalam mendorong generasi milenial bidang pertanian terus berkembang seiring berkembangnya teknologi. Teknologi merupakan salah satu penopang keberhasilan karena pemanfaatan teknologi akan mendorong kemajuan semua sektor. Saat ini kemajuan teknologi telah menunjukkan tren positif dari sektor pertanian. Kegiatan ini menjadi salah satu terobosan penting untuk mendorong sektor pertanian ke arah yang lebih berdaya saing. Saat ini pertanian dihadapkan dalam berbagai permasalahan, salah satunya melemahnya kelembagaan pertanian dan menurunnya generasi muda petani. Pada sektor pertanian, tantangan yang dihadapi adalah kemampuan dalam mengaplikasikan teknologi terhadap sektor pertanian. Hal ini disebabkan rata-rata usaha petani dikelola oleh usia di atas 50 tahun, sehingga percepatan terhadap kemajuan teknologi sangat terbatas. Kita sangat berharap banyak dari teman-teman ini, generasi muda, anak-anak mahasiswa dan mahasiswa bisa melahirkan inovasi teknologi yang nantinya bisa digunakan sebagai teknologi terapan di lapangan untuk Indonesia lebih baik lagi, Sumatera Utara lebih baik lagi dalam peningkatan produksi pertanian, tentunya untuk peningkatan kesejahteraan petani. Demikian mungkin yang harapan kita sampaikan.
Kepolisian daerah Sumatera Utara menggelar cooling system jelang Pilkada 2024 dengan mengajak warga agar aktif datang ke TPS dan sekaligus memberikan bantuan serentak 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Agenda cooling system yang dihadiri Direktur Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Sumatera Utara didampingi PJS Bupati dan unsur Forkopimda Kabupaten Labuan Batu Utara di Gedung Aula Pasar Baru, Kelurahan Leidong. Dihadapkan seribuan warga yang hadir, Polda Sumatera Utara mengajak dan memberikan arahan kepada warga Labura agar dapat aktif datang ke TPS pada Pilkada 2024 mendatang. Salah seorang warga, Munaisah Sinaga, mengharapkan pasca Pilkada pemimpin yang nantinya terpilih dapat memperbaiki infrastruktur jalan di Kecamatan Kualuh Leidong. Mudah-mudahan di tanggal 27 November bisa kita sama-sama memimpin. Sementara itu, Ditpolairut Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Rudi Rifani mengatakan, bersama pemerintah setempat, selain memberikan bantuan berupa 1.000 paket sembako kepada warga yang kurang mampu, juga mengajak masyarakat dapat menjaga kondusivitas jelang Pilkada 2024 agar berjalan tertib dan aman. Dalam menjaga harga menjelang pemilu kada tahun 2024 ini melaksanakan kegiatan cooling system, di mana kita memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada masyarakat bersama dengan pemerintah daerah supaya pemilu kada ini bisa berjalan aman dan tertib, dan juga menyampaikan bahwa Polri dan pemerintah daerah ini akan melaksanakan kegiatan pemilu kada ini secara netral. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Tebing Tinggi mengajak insan pers yang ada di Kota Tebing Tinggi untuk bersinergi dan berkontribusi dalam bidang pemberitaan perihal masukan tentang pelayanan tamu di jam berkunjung keluarga warga binaan. Hal tersebut disampaikan Kalapas Kelas 2B Tebing Tinggi Leonard Silalahi di sela pertemuannya dengan sejumlah kalangan jurnalis Tebing Tinggi. Sejumlah masukan dan harapan dari lapas untuk kebaikan dan kenyamanan lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Di zaman sudah modern, segala tindakan yang menyalahi aturan SOP sering viral, bahkan cenderung sepihak dalam mempublikasikan ke ruang publik. Seperti halnya pelayanan berkunjung. Jika terdapat petugas lapas mempersulit dan cenderung berbelit-belit, akan dievaluasi. Seluruh tamu yang datang dapat diakses. Selain itu, terdapat aplikasi Sila Teti, optimalisasi pelayanan efisiensi dan transparan. Tamu dapat mengakses perihal perkembangan dan kegiatan, serta informasi perihal lapas kelas 2B Tebing Tinggi. Kawasan lapas Tebing Tinggi adalah kawasan zona integritas yang bebas pungli dan korupsi. Sementara para insan pers sangat responsif atas undangan Kalapas dan kiranya sinergitas dalam peliputan dapat terjaga dengan baik. Badan Keuangan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Utara menggelar program pemutihan pajak berkendaraan bermotor (PKB) guna meringankan masyarakat bayar denda sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal tersebut diungkapkan Kepala UPTD Pependa Bapenda Subalige, Binderman Hutagalung, kemarin ketika dikonfirmasi bahwa program tersebut dimulai sejak 21 Oktober hingga 31 Desember 2024. Hal ini untuk memberikan keringanan bagi masyarakat untuk membayar PKB yang menunggak karena denda. Pemutihan PKB ini berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang pemberian keringanan dan pembebasan pokok administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2024. Binderman menjelaskan, dalam program ini kendaraan bermotor akan dibebaskan tunggakan pokok PKB sebelum tahun 2023, bebas denda PKB, denda pokok BBNKB, kedua dan seterusnya, serta bebas pajak progresif dan diskon pokok PKB sebesar 5% sebelum jatuh tempo 30-60 hari, serta bebas denda SWDK LLJ untuk tahun yang lewat. Dikatakan program pemutihan ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga berlaku bagi kendaraan dinas, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Pemutihan pajak ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotornya hingga meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya,
Menurutnya, dengan masyarakat membayar pajak termasuk pajak kendaraan bermotor menjadi kewajiban untuk membantu pembangunan daerah. Saudara, Pemirsa, Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu Sumatera Utara mengadakan rapat strategis bersama berbagai stakeholder untuk pengembangan fungsi kelembagaan guna mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak 2024 kemarin. Rapat yang digelar di Jalan Lintas Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, yang dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi, Wakil Bupati dan Forkopimda Labuhan Batu Selatan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan sukses. Dalam rapat dipaparkan terkait pengawasan pilkada dari seluruh narasumber, baik dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan, serta Bawaslu sendiri. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, M. Aswin Dipari Lubis mengatakan, acara tersebut untuk kesiapan menghadapi pengawasan pemilihan kepala daerah serentak yang akan datang. Dikatakan ASN tidak boleh terlibat di dalam setiap kampanye bagi pasangan siapapun, incumbent ataupun non-incumbent. Selain itu, anggota legislatif yang merupakan pejabat negara dalam melaksanakan kampanye harus izin cuti. Pada itu wujudnya itu artinya tidak boleh terlibat dalam setiap kampanye. Tidak boleh terlibat ASN itu dalam setiap kampanye. Bagi pasangan siapapun dia, apakah dia pasangan incumbent ataupun non-incumbent, dia kan merupakan pejabat negara ya. Jadi setelah dilantik berdasarkan hasil pemilu kemarin, maka bila mana dia mau melaksanakan kampanye, maka dia harus mengajukan izin cuti. Kalau dia tingkat provinsi, dia harus tunduk ya. Jadi itu bagi ASN yang menghadiri kampanye diperbolehkan sepanjang dia tidak menggunakan baju dinas sebagai ASN dan tidak boleh menggunakan isyarat-isyarat keberpihakan. Tapi itu tentu sangat rawan sekali. Jadi seharusnya kalau bisa ASN yang menghadiri kampanye walaupun diperbolehkan dengan tidak menggunakan atribut-atribut ASN, tapi dianjurkan jangan sampai. Untuk pilkada yang akan dilakukan Bawaslu Provinsi menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat, baik stakeholder untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan dalam pilkada nanti. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menyerahkan bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye APK kepada masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai Pilkada 2024 di kantor KPU Kota Binjai, Jalan Gatot Subroto, Binjai Barat. Komisioner KPU Kota Binjai Ari Nurwanto saat penyerahan bahan kampanye dan APK mengatakan kegiatan ini berdasarkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024. Bahan kampanye yang diserahkan meliputi flyer, pamflet, poster, dan leaflet total berjumlah 80.000. Setiap pasangan calon masing-masing mendapat 20.000 lembar. Penyerahan bahan kampanye dan APK difasilitasi oleh KPU, diterima dan ditandatangani masing-masing LO pasangan calon Pilkada Binjai 2024. Hal ini sesuai pasal 25 ayat 1, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota mencetak bahan kampanye sebagaimana dimaksud secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah pemilihan untuk seluruh pasangan calon. Pasal 25 ayat 4 yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menyerahkan bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada petugas penghubung pasangan calon dengan menggunakan formulir yang tercantum. Tadi ada pasangan nomor 2 sudah kita evaluasi sejauh ini alat kampanye tersebut sudah terdiskusi dengan baik. Terima kasih. Komisioner Bawaslu Kota Binjai Fadil Azhar selaku koordinator bidang hukum pencegahan Parmas dan Humas mengatakan sejauh ini proses jalannya serah terima bahan kampanye dan APK berlangsung lancar dan berjalan dengan baik. Binjai memberikan atau memfasilitasi bahan kampanye kepada pasangan calon. Ada pamflet, ada poster, ada pamflet, ada selebaran, semuanya berjumlah 20.000. Artinya kalau 4 bahan kampanye tersebut totalnya 80.000. Oke, tujuannya Bang? Ya, tujuannya alat peraga kampanye ini difasilitasi oleh KPU. Artinya KPU memfasilitasi pasangan calon. Tinggal bagaimana nanti pasangan calon bisa menyebarkan atau memberikan kepada masyarakat untuk mereka bisa baca
apa-apa saja program visi misi yang ditawarkan oleh pasangan calon kepada masyarakat. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai secara resmi sudah menetapkan jadwal serta menunjuk zona lokasi untuk pelaksanaan rapat umum yang bersifat kampanye akbar pada masing-masing paslon di kontestasi Pilkada 2024. Adapun keputusan mengenai jadwal serta penetapan lokasi dan pemasangan alat peraga kampanye APK untuk pemilihan wali kota, wakil wali kota Binjai tahun 2024 berdasarkan surat keputusan KPU nomor 324 tahun 2024. Ketua KPU Kota Binjai, Anton Idriyatno mengatakan, untuk pelaksanaan rapat umum, pihaknya sudah menunjuk beberapa zona lokasi yang boleh dipakai untuk kampanye akbar. Dikatakan terkait pemasangan APK juga sudah diatur tentang zona yang diperbolehkan serta yang dilarang. Untuk zona larangan, paslon tidak diperbolehkan memasang APK di ruang terbuka hijau, kantor pemerintahan, rumah ibadah, serta ruang publik lainnya. Sementara untuk jadwal kampanye sendiri sudah dimulai sejak tanggal 25 September sampai 23 November 2024. Kampanye tersebut bisa bersifat pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka atau dialogis, dan terakhir debat publik yang akan diselenggarakan oleh KPU. Khusus untuk kampanye akbar sudah ada jadwal yang disepakati dan ditetapkan sesuai SK KPU nomor 332 tahun 2024. Anton juga menyampaikan jadwal kampanye sudah ditetapkan bersama agar para paslon dapat mentaati dan mengikuti aturan yang ada dan waktu yang sudah disepakati bersama agar pilkada berjalan aman, lancar, dan tertib. Jadi sudah kita masing-masing tadi dari pasangan nomor 1, kemudian tadi ada pasangan nomor 2 sudah kita evaluasi sejauh ini alat kampanye tersebut sudah terdiskusi dengan baik. Terima kasih. Dua pasangan calon bupati menggelar tatap muka dialogis di Kecamatan Sipaholon disambut ribuan pendukung masing-masing pasangan calon bupati. Memasuki tahapan pemilu kada Taput yang diikuti dua pasangan calon yakni nomor urut 1 Satika Simamora Sarlan di Huta Barat dan paslon nomor urut 2 Jonius Taripar Pasaoran Huta Barat dan Denny Lumbantoruan berlomba melakukan kegiatan kampanye dan pertemuan dengan masyarakat seperti halnya di Kecamatan Sipaholon. Tatap muka dialogis pasangan calon bupati dan wakil bupati Taput nomor urut 1 Satika Simamora Sarlan di Huta Barat disambut pendukung dan simpatisan di Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipaholon. Paslon nomor urut 1 didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Dikson Ababan. Selain menyampaikan visi misi, pasangan calon ini melakukan pelantikan pengurus dan menyerahkan sertifikat kepengurusan tim pemenangan dalam bentuk sertifikat. Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Jonius Taripar Huta Barat, Denny Lumbantoruan menggelar tatap muka dialogis di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipaholon yang dirangkai dengan tradisi budaya Batak, dihadiri tokoh masyarakat Torang Lumban Tobing. Tradisi ini dilakukan untuk memperkuat jiwa dan roh seseorang serta wujud doa pada sebuah harapan dalam keikutsertaan pasangan calon tersebut yang dibawa para simpatisan dari pasangan calon nomor urut 2. Memasuki pelaksanaan Pilkada Taput yang tinggal beberapa minggu lagi, pihak KPUD dan Bawaslu Taput berharap pasangan calon serta warga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dan Pilkada Taput berlangsung aman dan lancar. Seluruh kampanye di Kabupaten Tapanuli Utara kita mengawasi dengan seluruh personalia yang ada di Bawaslu sampai ke jajaran terbawah dari bawah sampai ke atas. Kita menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara untuk selalu menjaga kekondusifan. Kalau ada hal-hal yang dianggap merugikan salah satu pasangan calon, silakan dilaporkan ke Bawaslu dan kita sudah siap untuk menangani seluruh laporan sesuai dengan Perpres nomor 9 tahun 2024. Dan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kekondusifan. Karena bagaimanapun kita memilih pemimpin, itulah untuk memilih pemimpin yang nantinya akan membawa masyarakat Utara menuju kemajuan yang lebih. Pemirsa, kilas balik perjuangan atlet PON ke-21 Aceh Sumatera Utara lewat pameran foto digelar untuk mengenang perjuangan dan dedikasi para atlet dalam mengharumkan nama provinsi masing-masing di arena Pekan Olahraga. Acara pameran foto PON 21 digelar di Medan mulai 18 hingga 27 Oktober 2024, menampilkan berbagai hasil jepretan momen bersejarah yang terjadi sepanjang penyelenggaraan PON 21 di Sumatera Utara.
Acara ini mengundang perhatian dari pengunjung mal, khususnya pecinta fotografi dan olahraga, untuk melihat momen yang tertangkap dalam setiap setiap bingkai gambar. Pameran ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi para jurnalis foto yang telah berkontribusi dalam mengabadikan berbagai aksi dan momen penting selama perhelatan PON 21 Aceh Sumatera Utara. Pada pegelaran foto ini, pengunjung dapat menikmati secara gratis dan turut merasakan kembali kemeriahan PON 21 Aceh Sumatera Utara melalui lensa para jurnalis yang penuh kreativitas. Foto-foto yang dipamerkan tidak hanya menampilkan momen kemenangan, tetapi juga menggambarkan sisi emosional dari para atlet. Acara ini juga menjadi wadah edukasi untuk mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai penting yang tercermin dalam dunia olahraga, seperti sportivitas, kerja keras, dan solidaritas antar daerah. Dengan berbagai sudut pandang dan momen berharga yang tertangkap, pameran ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang menyentuh dan berkesan bagi setiap penikmat fotografi, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya mengabadikan momen bersejarah. Alhamdulillah tantangannya sih nggak berat-berat kali, cuma koordinasi aja di antara para fotografer, di mana kan ini waktunya sangat singkat. Kita memakan waktu ada beberapa hari untuk mengkurasinya, memilih foto-foto dari ratusan foto yang untuk dijadikan hanya sekitar 125 foto. Itulah yang terbaik, foto-foto yang untuk dipamerkan. Bukan berarti yang lain-lain tidak baik. Cuma menurut kacamata kami dengan saya jana atau sejauh mata memandang drama-drama yang terjadi pada cabang olahraga itu. Pameran foto ini menjadi daya tarik bagi banyak pengunjung, menciptakan inspirasi bagi para penggemar fotografi, dan menyediakan wawasan bagi mereka yang tidak dapat menyaksikan kegiatan Pekan Olahraga Nasional secara langsung. Foto-foto yang dipamerkan menggambarkan momen-momen spesial yang membuat penonton merasakan suasana perlombaan dengan cara yang berbeda. Nggak tahu sama sekali tentang ada pameran ini, cuma datang ke sini buat jalan-jalan sama teman, tapi tadi diajak sama panitianya buat lihat pameran, terus juga ada talk show kan di situ. Cukup tertarik sih, karena kebetulan saya itu background di SMK-nya itu multimedia, jadi emang tertarik sama fotografi juga, dan setelah lihat foto-fotonya keren-keren sih. Melalui pameran ini, diharapkan dapat menghidupkan kembali kegemaran akan fotografi serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk menghargai perjuangan para atlet di panggung olahraga. Dan berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk Rabu 23 Oktober 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya, Putri Afriza, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Rabu 23 Oktober 2024. Pada pagi hari, cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Siang hari menuju sore hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Deli Serdang, Kota Binjai, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Toba, dan sekitarnya. Selanjutnya pada malam hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Karo, Kota Binjai, Kota Medan, Labuan Batu Utara, Mandailing Natal, Nias Selatan, Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Selanjutnya untuk hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Langkat, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Kota Binjai, Langkat, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 13 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Dan untuk angin bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 14 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 21 Oktober 2024 terdapat di wilayah Humbang Hasundutan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara,
dan Labuan Batu. Himbauan kepada masyarakat waspada potensi hujan sedang di wilayah lereng timur, pegunungan, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Akhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Ainus Supima pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.